Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Greselia Imilda Sutrisno dari Ilkom A angkatan 2021, nomor induk mahasiswa 211055404. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang komunikasi interpersonal. Yang pertama, saya akan menjelaskan arti dari komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah suatu komunikasi antara suatu orang dengan orang yang lainnya secara tatap muka, kemudian menyebabkan suatu interaksi di antara keduanya. Selanjutnya, karakteristik komunikasi interpersonal. Yang pertama adalah membutuhkan perilaku verbal maupun nonverbal. Yang kedua adalah membutuhkan perilaku yang spontan, cepat, tepat, dan juga rasional. Yang selanjutnya adalah tidak statis dan dinamis. Kemudian yang keempat adalah membutuhkan suatu perilaku umpan balik atau feedback dari antara suatu komunikator kepada komunikan. Jadi saling memberikan feedback satu sama lain. Kemudian terdapat kohesi di dalamnya, yaitu pernyataan yang lain yang sebelumnya yang bisa menguatkan dari komunikasi interpersonal ini. Selanjutnya, tujuan dari sebuah komunikasi interpersonal. Yang pertama, belajar untuk memahami diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, untuk menjalin keakraban dan menjalin relasi atau hubungan dalam suatu komunikasi. Nah, saat kita berkomunikasi, tentunya kita akan bisa menjalin hubungan ataupun relasi dengan orang lain. Semakin sering kita berkomunikasi secara intens, kita akan mendapatkan relasi dan juga hubungan yang baik dengan orang lain juga. Selanjutnya adalah mempengaruhi atau mengontrol sikap diri dari komunikator dan juga komunikan. Untuk yang selanjutnya adalah hiburan. Saat kita berkomunikasi, kita juga bisa menghibur ataupun mendapatkan hiburan dari orang lain. Yang terakhir adalah untuk membantu orang lain. Saat kita berkomunikasi, kita juga bisa membantu atau memberikan saran atau pendapat kita untuk orang lain yang membutuhkan pendapat kita. Faktor yang mempengaruhi di dalam komunikasi ini, yang pertama adalah persepsi. Nah, persepsi ini biasanya adalah pandangan dari seseorang, baik di dalam pikiran seseorang itu ataupun mungkin dipengaruhi orang lain. Nah, di dalam diri seseorang, persepsi sangat mempengaruhi suatu komunikasi dengan orang lain. Selanjutnya adalah konsep diri. Konsep diri sendiri adalah suatu penilaian diri dari seseorang untuk menilai dirinya sendiri, bagaimana dia di mata masyarakat ataupun di mata orang lain yang sedang berkomunikasi dengan dia. Nah, di dalam konsep diri ini banyak hal yang dapat mempengaruhinya. Bisa kepercayaan diri, kemudian selektivitas, ataupun cara membuka diri. Saat kita tidak bisa membuka diri, kita tidak percaya diri, kita memiliki konsep diri yang negatif juga tentunya. Tapi saat kita bisa percaya diri dan membuka diri, kita akan mempunyai konsep diri yang positif. Selanjutnya, atraksi interpersonal. Nah, atraksi ini adalah suatu ketertarikan dari suatu orang dengan orang lainnya. Nah, banyak hal yang membuat orang tertarik, mungkin dari fisik, mungkin dari emosi, mungkin dari harga diri, karena ada orang-orang yang tertarik untuk menaikkan harga dirinya ke strata sosial yang lebih tinggi, mungkin karena orang itu memiliki komunitas yang baik sehingga dia melakukan komunikasi dengan orang itu agar dia harga dirinya terangkat dan mendapatkan strata yang tinggi dinilai oleh masyarakat. Selanjutnya, pendekatan yang sangat efektif digunakan untuk komunikasi interpersonal. Yang pertama, humanistik. Di dalam humanistik, banyak kemampuan yang harus kita miliki. Yang pertama adalah openness atau keterbukaan. Yang kedua adalah empati kita terhadap orang lain. Yang selanjutnya adalah supportiveness atau cara kita untuk mendukung atau merasakan yang orang lain rasakan. Kemudian positivisme itu seperti cara kita menghargai orang lain, untuk memberitahu orang lain
bahwa kita adalah orang yang menghargai dia, sehingga komunikasinya berjalan dengan baik. Yang terakhir adalah equality ataupun suatu penerimaan kita di dalam suatu komunikasi. Nah, saat kita menerima orang lain pasti juga akan menerima diri kita dan komunikasi dapat terjalin. Selanjutnya adalah pendekatan yang biasanya digunakan selain humanistik adalah pragmatik. Nah, pragmatik di dalamnya kita harus memiliki kemampuan atau confident. Biasa kita sebut percaya diri juga. Yang kedua adalah kemampuan kebersamaan atau yang ada di dalam masyarakat. Jadi kalau kita bisa bersama dengan orang lain, melakukan kebersamaan dengan orang lain akan mudah untuk kita lakukan komunikasi di dalamnya. Selanjutnya adalah cara kita mengontrol atau interaction. Dalam interaction atau kita mengontrol dalam suatu orang lain, kita dapat berkomunikasi dengan baik. Yang selanjutnya adalah ekspresif atau terlibat di dalam suatu komunikasi dengan orang lain. Saat kita ekspresif, saat kita mengekspresikan diri kita dapat terlibat dalam komunikasi dengan orang lain, dan kita juga akan mendapatkan feedback yang positif dari orang lain karena ekspresif kita sendiri. Yang terakhir, other orientation. Other orientation atau orientasi dari setiap orang itu sangat berbeda. Nah, saat orientasi kita baik, dia juga akan memberikan orientasi yang baik. Tapi ini memang dipengaruhi oleh banyak hal, baik latar belakang, cara pandang, kemudian banyak hal yang mempengaruhi other orientasi atau orientation dari seseorang kepada kita, ataupun orientasi kita terhadap seseorang. Nah, tujuan dalam komunikasi interpersonal salah satunya adalah listening atau mendengar. Nah, ada beberapa tujuan listening dalam komunikasi interpersonal. Yang pertama adalah listening for enjoyment. Di dalam komunikasi ini kita dapat merasakan hiburan atau merasa enjoy atau merasakan bahagia, enjoy di dalam komunikasi ini. Selanjutnya adalah listening for information. Di dalam komunikasi ini kita bisa mendapatkan informasi, berita dari orang lain yang tentunya sangat bermanfaat untuk kita. Nah, yang terakhir adalah listening for help. Di dalam komunikasi kita juga bisa membantu orang lain yang membutuhkan kita dengan cara memberikan saran, pendapat, kemudian sesuatu yang bisa menguatkan orang lain ataupun menolong orang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.